Ada kisah yang menarik dari Syafi'i muda dan tobatnya rombongan perampok. Imam Asy-Syafi'i sedari kecil memang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu di Mekkah kepada para ahli fikih dan ahli hadis di kota tersebut. Suatu ketika, sampailah kabar kepadanya tentang keberadaan seorang imam, ulama besar yang ada di Madinah, yaitu Malik bin Anas. Namanya begitu populer di seluruh penjuru dan bahkan disebarluaskan oleh rombongan-rombongan musafir. Malik bin Anas memang terkenal dalam ketinggian ilmu dan hadisnya. Kabar itulah yang membuat Imam Asy-Syafi'i sangat berkeinginan untuk hijrah ke Madinah menuntut ilmu kepadanya. Setelah menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi ratusan bahkan ribuan hadis, di usia yang kurang lebih 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i keluar Mekkah menuju Madinah untuk belajar ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas, sekaligus hadis-hadis Rasulullah yang telah diriwayatkannya. Sebelum beliau meninggalkan kota Mekkah, ibu beliau berkata, "Ini uang 400 dirham." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Wahai ibu, berilah saya nasihat." Ibunya pun memberikan nasihat, "Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta." Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Saya berjanji kepada Allah lalu kepadamu untuk tidak berdusta." Kemudian Imam Asy-Syafi'i bergegas menaiki binatang tunggangannya dan keluar bersama rombongan yang hendak menuju Madinah. Namun di tengah perjalanan, rombongan itu dicegat oleh kawanan perampok. Mereka merampas seluruh harta dan perhiasan yang mereka bawa. Tatkala mereka sampai di hadapan Imam Asy-Syafi'i, mereka bertanya, "Apakah kamu membawa uang?" Syafi'i kecil menjawab, "Ya." "Berapa?" tanya perampok itu. Syafi'i kecil menjawab, "Saya membawa 400 dirham." Para perampok tersebut tertawa, mengejek, dan berkata, "Pergilah, apakah kamu hendak mengolok-olok kami? Apakah orang sepertimu membawa uang sebanyak 400 dirham? Pergilah." Kemudian Syafi'i kecil pun pergi dan berhenti di samping rombongan kafilah yang telah dirampas harta dan perhiasan mereka. Ketika para perampok tersebut kembali kepada pemimpin mereka bertanya, "Apakah kalian telah mengambil semuanya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu si pemimpin itu melihat kepada harta yang dirampas anak buahnya. Ada perhiasan, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian ia kembali bertanya, "Apakah kalian tidak meninggalkan seorang pun?" Mereka menjawab, "Tadi kami menemukan seorang anak yang mengaku telah membawa uang sebanyak 400 dirham. Namun anak tersebut mungkin gila atau hanya ingin mengolok-olok kami, sehingga kami pun menyuruhnya pergi." Si pemimpin berkata, "Bawa anak itu kemari." Mereka pun membawa Syafi'i kecil. Kemudian pemimpin perampok itu bertanya kepada beliau, "Apakah kamu membawa uang, wahai anak kecil?" Syafi'i kecil menjawab, "Ya." Pemimpin perampok itu bertanya lagi, "Berapa uang yang kamu bawa?" Syafi'i kecil menjawab, 400 dirham. Pemimpin perampok itu bertanya lagi, "Di mana uang itu?" Lalu Syafi'i kecil mengeluarkan dan memberikannya. Pemimpin kawanan perampok itu menuangkan uang-uang tersebut ke pangkuannya. Lalu ia memandangi Syafi'i kecil dengan keheranan dan berkata, "Kenapa kamu jujur kepadaku ketika aku tadi bertanya kepadamu? Dan kamu tidak berdusta kepadaku, padahal kamu tahu bahwa uangmu akan hilang?" Syafi'i kecil menjawab,
Saya jujur kepadamu karena saya telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta kepada siapapun. Mendengar penuturan Syafi'i kecil itu, tiba-tiba tangan pemimpin kawanan perampok itu berhenti dari mempermainkan uang. Karena hatinya telah tergetar karena Allah Rabb semesta alam. Lalu ia berkata sambil mengembalikan uang tersebut kepada Syafi'i kecil, ambillah uangmu. Ambillah uangmu. Pergilah, wahai anak kecil, dalam keadaan aman dan tenang. Karena aku telah bertobat kepada Zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang, melalui kedua tanganmu, dengan tobat yang mana aku tidak akan pernah mendurhakainya selamanya. Akhirnya kemudian pemimpin itu bertobat dan juga diikuti oleh anak buahnya, semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum fillah, Aziz Abu Faiz Mubarak.